Allah terbuat dari keringat kuda. Aduh, ini apa-apaan lagi coba? Niat banget jatuhin umat Islam sampai ngorek-ngorek kitab hadis segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Beberapa hari lalu, aku nemuin pernyataan kaum misionaris yang mengatakan kalau Allah itu tercipta dari keringat kuda, guys. Aduh, ini apaan lagi coba? Niat banget kayaknya ya jatuhin umat Islam sampai ngorek-ngorek kitab hadis segala gitu, guys. Tapi sayangnya ya, lagi-lagi mereka juga yang kena jebakan sendiri. Merasa udah punya bukti yang kuat, sayangnya gak kena. Oke guys, malam ini kita bahas fitnah kaum misionaris di kajian Islam. Ada hadis yang mengatakan kalau Allah tercipta dari keringat kuda. Berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh kaum misionaris itu guys, di sana tertulis sebuah hadis yang mengatakan bahwa Imam Suyuti pernah berkata, ketika Allah ingin menciptakan dirinya sendiri, Dia menciptakan kuda terlebih dahulu dan membiarkannya berpacu sampai berkeringat. Kemudian dia menciptakan dirinya dari keringat kudanya. Nah, di bawahnya tuh udah jelas tertulis nih referensi yang dia gunakan. Tapi wait guys, ketawa bentar boleh kali ya? Mungkin ya bagi dia, gara-gara ada tulisan Al-Hadis di buku referensinya, itu dikira beneran kitab hadis kali ya. Makanya dia tuh udah gatel banget pengen langsung menyebar luaskan untuk mengecoh keyakinan umat Islam. Jadi guys, perlu dicatat ya, secara logika aja nih ya, dari kutipan itu aja sebenarnya nggak perlu penjabaran panjang juga sih. Semuanya udah bisa bayangin ya kan. Masa iya Allah menciptakan dirinya setelah Allah menciptakan sesuatu? Kan secara logika aja udah aneh ya kan. Tapi hal itu juga bisa aja sih akhirnya bikin bingung umat muslim karena embel-embel hadis tadi ya kan. Kira-kira kalau emang iya itu benar pernah dikatakan oleh Imam Suyuti, berarti kan secara tidak langsung Rasulullah SAW pernah mengatakan hal demikian. Karena hadis itu kan berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Makanya sebelum menelan semuanya mentah-mentah nih, kita coba cek kebenarannya guys. Oke guys, seperti yang kita ketahui ya, sumber hukum Islam yang utama itu kan ada Al-Quran dan juga hadis. Lalu setelah itu baru nih ada ijma dan juga qiyas. Nah, berkenaan dengan hadis ini guys, tidak semua hadis itu bisa dikatakan benar dan bisa diterima. Karena untuk membuktikan kalau hadis itu benar-benar sahih atau tidak, apalagi kalau pas nemu hadis-hadis aneh kayak gininya nih, ada dua cara untuk mengujinya guys. Pertama, dari segi kritik sanad atau riwayatnya, di mana hadis ini diuji kevalidan dan juga otentisitas sanad periwayatnya dengan cara mengevaluasi keandalan tiap tokoh perawinya dan juga catatan terhadap perawinya, serta hubungannya secara interpersonal pada tiap perawi dalam sanad. Jadi tambahan aja ya guys, bagi yang belum paham apa itu perawi dan juga sanad gitu guys, simpelnya gini guys, perawi itu orang yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis. Sedangkan sanad itu merupakan rangkaian orang-orang yang meriwayatkan atau kumpulan dari para perawi hadis sampai akhirnya ke sumber utamanya, yakni Rasulullah SAW. Simpelnya, sanad itu silsilah keilmuan yang menghubungkan antara guru dan murid. Misalnya dari Rasulullah SAW sampai akhirnya ke guru ataupun perawi hadisnya. Coba perhatikan contoh hadis berikut ini guys. Abu Hurairah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang masuk surga itu selalu berada dalam kenikmatan tanpa ada kesedihan. Pakaiannya tidak pernah kusut dan senantiasa awet muda. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, artinya Abu Hurairah ini pernah mendengar secara langsung dari Rasulullah SAW. Jadi jelas ya, sanadnya itu dari Abu Hurairah langsung ke Rasulullah SAW. Lalu perawinya ataupun periwayat hadisnya itu adalah Imam Muslim. Sampai sini paham ya guys? Nah, cara yang kedua untuk menguji kebenaran hadis nih guys, yakni dengan cara kritik matan atau redaksi.
Jadi, di dalam kritik matan ini, hadis diuji dan juga dievaluasi sesuai teks redaksinya dalam riwayat terkait. Dan juga dalam hal konsistensi isi redaksi, baik secara akal, akidah, Al-Quran, dan juga hadis lainnya, serta kesesuaian pada norma bahasa dan juga penyampaian Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat hadis tadi ya guys, udah jelas banget ya kan, gak ada siapa tuh perawinya. Tidak jelas juga ya kan sanadnya kayak gimana. Berarti kan bukan hanya disebut hadis doif juga ini mah, bisa-bisa dikategorikan sebagai hadis palsu. Setelah ditelusuri memang kutipan itu ternyata ada nih di kitabnya Imam Suyuti guys. Tapi itu hanya semacam kayak reaction gitu loh. Beliau itu hanya sebatas mengomentari juga dari kitab-kitab lain yang mengatakan kalau Allah itu tercipta dari keringat kuda. Padahal nih ya guys, dalam tulisannya Imam Suyuti saja, beliau sudah sangat jelas mengatakan bahwa ketika Allah ingin menciptakan dirinya sendiri, ia menciptakan kuda terlebih dahulu dan membiarkannya berpacu sampai berkeringat. Kemudian, dia menciptakan dirinya dari keringat kuda itu. Riwayat-riwayat seperti ini tidak boleh diimani. Di mana biasanya kaum sekte Salmiyah mereka beriman pada makna harfiah dalil dan menggunakan hadis-hadis lemah untuk menguatkan pendapatnya. Dan hadis ini bersifat maudhu alias palsu. Nah loh, ketahuan ya kan, dadak motong-motong tengah jalan ini kenapa sih? Kalau memang sekiranya mau berbagi ilmu ya yang tuntas dong bagi-bagi ilmunya. Jangan dadak memotong tengah jalan kayak gitu. Jadi jelas ya guys, hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Emang ya, segitu niatnya banget ya, mau membodohi umat Islam. Pokoknya buat kita semuanya, kita harus perlu hati-hati banget ya guys. Kalau kalian nemu kutipan-kutipan ataupun hadis-hadis yang aneh dan mencurigakan semacam ini, kalian nggak boleh langsung telan mentah-mentah kayak gitu ya guys. Karena ya itu tadi, setan itu lebih pintar daripada si pintar. Pokoknya segitu effortnya sih sebenarnya mereka sampai mengorek-ngorek kitab Al-Quran dan juga hadis. Tapi sayangnya ya itu cuma buat ajang pemurtadan dan juga ujaran kebencian ya kan. Gak cuma sampai di situ aja guys. Zaman sekarang itu banyak banget yang nyamar sebagai muslim, pura-pura berbusana muslim, dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat semacam itu. Pokoknya banyak juga kok akun sosial media yang bertopeng kajian Islam. Tapi ya itu isinya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang menimbulkan kontroversi, ujaran kebencian, dan berbagai macam syubhat lainnya guys. Oke, kita balik lagi nih ke kutipan hadis yang disebarkan oleh seorang misionaris tadi guys. Nah, tadi kan dia mengatakan kalau Allah itu tercipta dari keringat kuda. Sebelum dia menciptakan dirinya, dia ciptain kuda dulu, baru habis itu menciptakan Allah gitu kan. Ya coba bayangin aja lah, masa iya Allah sempet-sempetnya ciptain kuda dulu, baru dia menciptakan dirinya. Kan secara akal aja udah aneh ya kan. Contoh logikanya gini, kan ada tukang donat nih, dia kan bikin donat. Apa masa iya donatnya dulu dibuat sedangkan yang buatnya aja belum ada? Kan lucu. Masa iya sih tukang donat bikin donatnya dulu baru dia bikin dirinya sendiri? Atau kan gak akan ada donat kalau nggak ada tukang yang bikin donatnya? Iya nggak? Iya nggak? Jadi sampai sini jelas ya guys. Oke guys, itu saja cerita kita malam ini. Kalau misalkan ada kata-kataku yang menyakitkan ataupun keliru, kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar di bawah ya guys. Untuk ide ataupun saran cerita selanjutnya, kalian juga bisa langsung silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like dan juga share-nya kalau dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk membantu channel ini semakin berkembang, klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Ilaliko, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.